Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 1096-1100. Selamat bersantai. Bab 1096. Zhao Feng sekarang memiliki 3 buah. Warnanya masing-masing adalah kuning, biru, dan emas. Jangankan untuk Zhao Feng atau penguasa suci tahap awal lainnya, kekuatan keinginan yang terkandung dalam buah-buahan ini bahkan sangat menarik bagi para pesilat setengah dewa. Buah-buahan ini juga mengandung sumber kekuatan ilahi murni yang melebihi kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh para pesilat setengah dewa. Kelangkaan buah-buahan ini bisa terlihat dari seberapa sengitnya pertarungan antara pesilat setengah dewa nafas kekeringan dan pesilat setengah dewa rahasia hampa. Karena itulah Zhao Feng tidak dapat menyerap buah-buahan ini pada levelnya saat ini. Para penguasa suci biasa yang tidak berhati-hati telah kehilangan kesadarannya hanya karena berdiri terlalu dekat dengan tanaman rambat. Jika Zhao Feng berani memakan buah tersebut dengan gegabah, itu sama saja dengan bunuh diri. Zhao Feng lalu menyerahkan ketiga buah itu kepada kucing kecil dan membuat lubang kecil di permukaan kristalnya. Sua, mutiara kristal berwarna merah darah pun muncul di tangan Zhao Feng. Itu adalah kristal Dewa Darah. Jika bukan karena kekuatan ilahi dalam kristal Dewa Darah ini, Zhao Feng tidak akan bisa memblokir serangan pesilat setengah dewa kekejaman tadi. Zhao Feng sudah memiliki kristal dewa lain di dunia kecil ilusinya. Namun bahkan jika kristal Dewa Darah yang berisi kekuatan garis keturunan dari mayat dewa saja tidak dapat memblokir serangan pesilat setengah dewa kekejaman, maka kekuatan ilahi dari kristal dewa biasa akan mungkin lebih buruk. Meskipun kristal dewa dibentuk dari kekuatan dewa sejati, itu bukanlah kekuatan ilahi murni. Kristal itu juga mengandung sejumlah besar esensi langit dan bumi. Selain itu, Zhao Feng hanya dapat mengedarkan kekuatan ilahi secara eksternal. Dia tidak bisa benar-benar menggunakannya sendiri dan melepaskan kekuatan aslinya. Nan Gongsheng dapat menggunakan kekuatan ilahi karena bimbingan dan bantuan dari tubuh pikiran energi batin Dewa Iblis, sedangkan Kun Yun dapat melakukannya karena ia sudah memiliki kekuatan keinginan di level pesilat setengah dewa dan ingatan akan kehidupannya yang sebelumnya. Zhao Feng menghela napasnya. Dia awalnya berencana menyerap kekuatan ilahi dalam kristal Dewa Darah dan menggunakannya sendiri. Namun kelihatannya, menggunakan kekuatan ilahi tidak semudah yang ia pikirkan. Selain itu, kristal Dewa Darah ini juga mengandung kekuatan garis keturunan. Nilai kekuatan garis keturunan ini tidak lebih rendah dari kekuatan ilahi. Mungkin aku bisa menggunakan kristal Dewa Darah dengan cara itu. Mata Zhao Feng tiba-tiba berbinar-binar saat memikirkan sebuah ide yang bagus. Aku bisa menggunakan kekuatan garis keturunan dalam kristal Dewa Darah untuk membuat duplikat diriku yang kedua. Zhao Feng berkata dengan gembira dan terkejut. Tubuh duplikat pertamanya dibentuk dari akar lotus giok salju spiritual, jadi tingkatannya relatif rendah. Itu sebabnya mengapa Zhao Wang membutuhkan begitu banyak waktu untuk berlatih. Akar lotus giok salju spiritual tidak lagi berharga karena level Zhao Feng saat ini. Saat ini level kedua dari teknik pemisahan jiwa telah selesai dan pada dasarnya dia telah memperoleh mata jutaan bentuk. Jadi, yang perlu dia pertimbangkan untuk duplikat jiwa keduanya adalah tubuh. Zhao Feng mengayunkan tangannya dan sejumlah besar cairan berwarna merah darah pun muncul di hadapan Zhao Feng dari dalam dunia dimensi ruang kabut. Cairan berwarna merah darah tersebut juga mengandung roh Yao kristal darah yang belum sepenuhnya tumbuh. Berdasarkan penginderaan Zhao Feng, roh Yao kristal darah ini sudah memiliki kekuatan dari Raja Alam Dewa Kekosongan. Jika aku menggabungkan roh Yao kristal darah yang tidak lengkap ini dengan cairan berwarna merah darah dan menggunakan kristal Dewa Darah sebagai sumber energinya, mungkin aku akan bisa menciptakan tubuh yang kuat dan unik. Zhao Feng sangat bersemangat dan jantungnya mulai berdebar-debar. Cairan berwarna merah darah, roh Yao kristal darah, dan kristal Dewa Darah semuanya mengandung gumpalan kekuatan garis keturunan dari mayat dewa. Jika dibesarkan dengan baik, Zhao Feng bahkan bisa membuat tubuh yang berisi garis keturunan dari ras dewa raksasa. Ras dewa raksasa berada di peringkat ke-15 di antara 10.000 ras kuno dan merupakan ras menakutkan yang peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada ras spiritual. Tubuh Zhao Wang berkali-kali lebih lemah dari ras tersebut. Tentu saja, ini hanya ide Zhao Feng. Dia tidak tahu apakah itu benar-benar bisa berhasil atau tidak. Aku harus mengumpulkan beberapa sumber daya dan memastikan apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Zhao Feng mulai berpikir. Dia belum memahami teknik rahasia membuat duplikat yang tepat, jadi hanya memiliki sedikit pengalaman dalam aspek pembuatan duplikat tingkat tinggi. Jadi, dia harus mengeyampingkannya untuk saat ini. Zhao Feng kemudian mulai memperkuat dan meningkatkan kekuatan level pelatihannya. Sua,
Beberapa sumber daya berharga yang ia peroleh di mayat dewa muncul di tangan Zhao Feng. Terlepas dari efek dari tanaman itu sendiri, semua sumber daya tersebut mengandung sumber energi murni dan aura 10.000 ras kuno yang kuat. Zhao Feng menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahinya dan mulai memahami teknik petir angin 5 elemen dan tubuh petir suci kun emas pada saat yang bersamaan. Energi yang terkandung di dalam tanaman itu sangat berguna untuk tubuh Zhao Feng dan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Bumi petir anginku akan segera dapat mencapai tahap akhir dan tubuh petir suci kun emas akan segera diperkuat ke tahap menengah level ke-6. Zhao Feng merasa senang. Sejak memasuki mayat dewa, dia telah bertarung melawan para pesilat ahli terbaik dari kedua dinasti penguasa. Dia juga telah memakan banyak sumber daya berharga dari mayat dewa. Semua itu memungkinkan Zhao Feng untuk sepenuhnya menstabilkan dasar kekuatan level pelatihannya sekaligus memperkuatnya. Zhao Feng juga telah menyerap kekuatan keinginan dalam jumlah besar dari tanaman rambat kristal merah raksasa. Pertempuran dengan pesilat setengah dewa kekejaman juga memungkinkan Zhao Feng untuk sepenuhnya memahami kekuatan keinginan dari langit dan bumi. Kekuatan keinginan jiwanya juga telah dimurnikan dan disempurnakan. Namun, pertarungan dengan pesilat setengah dewa kekejaman terlalu singkat dan berbahaya. Jadi, Zhao Feng tidak berani menggunakan kekuatan keinginan dari seorang pesilat setengah dewa untuk melatih dirinya sendiri. Itu sebabnya dia hanya menyalin pemandangan pertarungan melawan pesilat setengah dewa kekejaman ke mata kirinya. Wosh! Pikiran terakhir Zhao Feng pun masuk ke dalam dimensi mata kirinya. Ada beberapa sumber daya yang diduplikasikan Zhao Feng dalam dimensi mata kirinya selain potongan kepala pesilat setengah dewa. Gambar dalam dimensi mata dewanya tiba-tiba berubah menjadi pemandangan dirinya dan teman-temannya yang sedang melawan pesilat setengah dewa kekejaman. Pemandangan di mata kirinya sangat realistis dan hanya akan menjadi lebih kuat saat kekuatan keinginan mata dewa Zhao Feng menjadi lebih kuat. Bahkan Zhao Feng yang memiliki pikiran jernih dan kekuatan keinginan yang kuat pun merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya terasa sangat nyata, seolah-olah dia telah kembali ke waktu saat melawan pesilat setengah dewa kekejaman. Namun, tidak ada rasa terburu-buru atau bahaya kali ini. Zhao Feng dapat dengan tenang menganalisis keterampilan pesilat setengah dewa kekejaman dan penggunaan kekuatannya dengan sangat baik. Para pesilat setengah dewa memiliki kendali sempurna atas kekuatannya. Mereka dapat menggunakan kekuatan dunia luar dan menggabungkannya menjadi serangan mereka sendiri. Zhao Feng terus memutar ulang pemandangan setiap bentrokan dengan pesilat setengah dewa kekejaman dan memeriksa kekuatan yang dipanggil oleh pesilat setengah dewa kekejaman dengan setiap tindakan. Ini sama dengan pesilat setengah dewa yang secara pribadi melakukan dan mengajari Zhao Feng bagaimana mereka menggunakan kekuatan keinginan jiwa dan kekuatan mereka secara keseluruhan. Pengetahuan dan keterampilan Zhao Feng pun mulai meningkat pesat. Sehari kemudian, di dalam dunia dimensi ruang kabut, Weng, bumi petir angin yang mengelilingi Zhao Feng tiba-tiba melepaskan cahaya seputih salju yang memancarkan medan gaya gravitasi yang tak terlihat. Bumi petir angin milikku akhirnya telah mencapai tahap akhir. Kesadaran Zhao Feng meninggalkan dimensi mata kirinya dan kembali ke tubuhnya. Tubuh petir suciku juga telah stabil jadi sekarang aku bisa mencoba menerobos ke tahap berikutnya kapan saja. Zhao Feng merasakan perubahan di dalam tubuhnya dan menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi. Fokus utamanya adalah di dimensi mata dewanya untuk belajar dari pesilat setengah dewa kekejaman. Oleh karena itu, peningkatan utama Zhao Feng adalah dalam hal pertempuran dan kekuatan keinginan yang sebenarnya. Dengan kekuatanku saat ini, aku akan mampu melawan Raja Suci yang biasa bahkan tanpa menggunakan teknik kobaran api mata petir kesengsaraan. Zhao Feng tersenyum lebar, apa yang ia peroleh di mayat dewa sudah sangat mengejutkannya. Meskipun perjalanan itu penuh dengan bahaya, jika Zhao Feng tetap tinggal di aula para dewa dan baru saja memasuki pengasingan latihan, tidak mungkin untuk melakukan peningkatan drastis seperti ini bahkan jika dia memiliki kemampuan duplikasi mata kirinya yang dapat menciptakan sumber daya tak terbatas. Namun, waktu sangat berharga sekarang. Jadi, meskipun Zhao Feng memiliki banyak sumber daya dan harta karun, dia tidak punya waktu untuk memasuki kondisi pemahaman. Wosh! Sosok Zhao Feng pun muncul di dunia luar. Zhao Yufei ditutupi oleh lapisan kekuatan dari dunia kecilnya, tetapi Zhao Feng masih bisa merasakan gelombang kekuatan suci cahaya mistik yang kuat darinya. Weng, Hu! Api ungu di sekitar Zhao Yufei mulai menyebar dan dia tampaknya menjadi Dewi Batu Giok Es yang sempurna dari alam ilahi. Kakak Feng, Zhao Yufei terlihat memiliki senyuman cerah di wajahnya. Kau telah mencapai tahap akhir alam cahaya mistik. Zhao Feng dapat melihat level pelatihan Zhao Yufei saat ini dengan sekali pandangan.
Zhao Yufei pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Zhao Feng menarik napas dengan dingin. Garis keturunan ras spiritual memang layak berada di peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno. Bahkan Zhao Feng pun tidak memiliki kecepatan peningkatan level pelatihan secepat itu. Di sisi lain, Kun Yun baru saja menjadi Raja Suci, tetapi dia juga bisa membiasakan diri dengan kekuatan di tubuhnya dan memperoleh beberapa teknik rahasia yang kuat. Adapun Nan Gongsheng, dia telah sepenuhnya menstabilkan dasar kekuatannya pada tahap akhir alam cahaya mistik. Dia memancarkan kekuatan aneh yang menakutkan yang membuat hati seseorang bergetar. Zhao Feng, terima kasih, kekuatanku telah meningkat, kata Raja Suci layar kegelapan sambil tersenyum. Raja Suci layar kegelapan jelas telah memperoleh banyak hal dari pertempuran melawan pesilat setengah dewa kekejaman. Hal itu akan sangat membantunya ketika dia mencoba menerobos ke alam surgawi ilahi. Jika bukan karena Zhao Feng, Raja Suci layar kegelapan tidak akan berani melawan pesilat setengah dewa kekejaman secara langsung. Kalau begitu ayo bersiap-siap untuk pergi. Mungkin tidak ada yang tersisa jika kita sampai datang terlambat. Zhao Feng berkata sambil tersenyum. Semua orang pun mengakhiri sesi latihan dan meditasinya dan segera bergerak menuju ke bagian kepala mayat dewa. Mereka bisa merasakan aura kekuatan ilahi dari dinding kristal semakin kuat saat mereka semakin mendekat. Mereka juga bertemu lebih banyak kelompok lainnya dalam perjalanan termasuk kelompok makhluk siluman Yao. Namun, jika perbedaan kekuatan antara dua kelompok tersebut tidak terlalu jelas, dua dinasti penguasa tidak akan menyerang satu sama lain dengan begitu mudahnya. Bagaimanapun juga, mendapatkan keberuntungan di dalam mayat dewa adalah hal yang paling penting saat ini. Jalan yang dilalui kelompok itu mulai meluas dan berubah menjadi jalur tanpa akhir. Semua kelompok lain yang menuju ke bagian kepala mayat dewa mulai berkumpul di jalan yang lebar ini. Kita sudah sampai. Cahaya aneh berkilat di mata Nan Gongsheng dan semua orang pun mulai melambat. Di ujung jalur kristal tak berujung ini adalah dimensi luas yang berisi reruntuhan kristal yang hancur. Semua ahli dari kedua dinasti penguasa ada di sini dan tersebar di sekitar reruntuhan kristal tersebut. Di dalam gua di sisi kanan dimensi kristal, ekspresi Raja Roh Suci, Raja Suci Cahaya Hijau, dan Raja Suci Sihai bergetar saat melihat orang-orang yang baru saja muncul di pintu masuk jalur raksasa dengan ekspresi tak percaya. Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan juga Kun Yun. Raja Suci Cahaya Hijau tertegun. Bagaimana mungkin mereka bisa sampai di sini? Raja Roh Suci terpana. Seorang pesilat setengah dewa dari makhluk siluman Yao sedang mengejar Zhao Feng dan teman-temannya, jadi bagaimana mungkin mereka bisa muncul di sini? Ada apa? Sebuah suara tua terdengar dari dalam gua. Lapor kepada Tetua Agung Taichi. Sebelumnya junior ini telah melihat Zhao Feng dan teman-temannya sedang dikejar-kejar oleh pesilat setengah dewa makhluk siluman Yao dan merasa terkejut ketika melihat Zhao Feng ada di sini. Raja Roh Suci segera menjawab. Pesilat setengah dewa Taichi tahu leluhur dari Raja Roh Suci. Jika bukan karena pesilat setengah dewa Taichi yang telah mendukung Raja Roh Suci berkali-kali, dia tidak akan bisa mencapai levelnya saat ini. Raja Roh Suci tidak berani menyebutkan perseteruan antara dirinya dan Zhao Feng karena semua itu bukan apa-apa di mata seorang pesilat setengah dewa. Namun, tepat setelah Raja Roh Suci berbicara, ekspresi semua anggota Aula Kekaisaran Agung di dalam gua kristal berubah saat mereka menyapu dengan indera ilahinya. Itu Raja Suci layar kegelapan dan Kun Yun. Seorang Raja Suci dari Aula Kekaisaran Agung berbicara. Semua orang dari Aula Kekaisaran Agung langsung mengerti mengapa Zhao Feng dan teman-temannya bisa melarikan diri dari pesilat setengah dewa. Itu pasti karena mereka mendapat bantuan dari Kun Yun dan kelompok sudut sekat hitam. Selain itu, saat ini aura Kun Yun dan Raja Suci layar kegelapan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng jelas memperhatikan Aula Kekaisaran Agung di jalur yang luas ini. Aula Kekaisaran Agung pasti tidak akan menyerang kita. Zhao Feng merasakan ada sesuatu yang berbeda. Zhao Feng berani melakukan apa saja asalkan dia tidak melakukan apapun pada para pesilat setengah dewa di Aula Kekaisaran Agung. Aula Kekaisaran Agung adalah penguasa dinasti Gan yang agung. Setiap tindakan mereka akan menarik kekuatan dan kelompok manusia di dekatnya. Indera ilahi satu demi satu menyapu gua dan reruntuhan di dekatnya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka fokus pada anggota sudut sekat hitam dan Kun Yun. Sudut sekat hitam adalah kekuatan netral, jadi banyak kekuatan dan kelompok dinasti Gan yang agung ingin bekerja sama dengan mereka. Adapun Kun Yun, dia adalah pesilat setengah dewa yang dihidupkan kembali. Berita tentang ini sudah menyebar ke kedua dinasti penguasa sejak lama, jadi banyak pasukan juga ingin bergabung dengan Kun Yun. Di sudut reruntuhan tertentu,
pesilat setengah dewa lautan kegelapan dan penguasa suci lubang setan dari Istana Sembilan Kegelapan memandangi Zhao Feng. Bagaimana mungkin? Seru Raja Suci Hantu Bumi. Mata pesilat setengah dewa lautan kegelapan sedikit mengerlinga dan dia hendak berkata sesuatu. Boom! Kekuatan keinginan yang kuat mengguncangkan langit dan bumi saat kekuatan tersebut tiba-tiba menyebar melalui jalur yang luas. Kelompok dari kedua dinasti penguasa pun berdiri diam dan tidak dapat bergerak saat mereka melihat sosok ilahi yang melayang di langit. Pesilat setengah dewa kekejaman. Senyuman muncul di wajah Zhao Feng. Zombie tua, kau benar-benar berada tepat di belakang kami. Kun Yun tertawa. Raja Suci Layar Kegelapan menggelengkan kepalanya dan memimpin anggota sudut sekat hitam untuk memasuki dimensi luas di depannya. Matilah kalian. Pesilat setengah dewa kekejaman sangat marah dan rambutnya tertiup angin saat dia berubah menjadi seberkas cahaya kuning gelap dan menyerang Zhao Feng dan teman-temannya. Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan teman-temannya segera menuju ke dimensi di depan mereka dan menuju ke bagian kanan gua. Pesilat setengah dewa kekejaman menyerbu ke dalam dimensi gua dan langsung tiba di hadapan Zhao Feng. Ia bersiap untuk menyerangnya. Enyahlah dari sini. Suara menggelegar pun terdengar dari dalam gua tempat aula Kekaisaran Agung berada. Seluruh dimensi menjadi tenang saat aura yang tegang tersebut menyebar. Hal itu membuat hati para penguasa suci biasa menegang dan mereka bahkan tidak berani bernafas. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan keinginan yang berat menyapu pesilat setengah dewa kekejaman. Raungan itu memasuki jiwa pesilat setengah dewa kekejaman dan mendorong kembali kekuatan keinginan besarnya. Lonjakan aura kuat muncul satu demi satu dari sisi kanan dimensi tersebut. Jantung pesilat setengah dewa kekejaman pun bergetar dan dia akhirnya menarik kembali semua kekuatannya. Kemarilah, suara dingin terdengar dari sisi kiri gua. Pesilat setengah dewa kekejaman segera berbalik ke arah tersebut. Itu adalah wilayah dinasti penguasa bulan kegelapan. Zhao Feng dan teman-temannya tersenyum dan terus maju. Alasan mereka berani bersikap acuh tak acuh adalah karena mereka yakin pesilat setengah dewa kekejaman tidak bisa membunuh mereka di sini. Kedua dinasti penguasa masing-masing menempati satu sisi dari dimensi gua yang luas. Jika pesilat setengah dewa kekejaman memasuki wilayah dinasti Gan yang agung dan membunuh Zhao Feng dan teman-temannya, mau taruh di mana wajah aula Kekaisaran Agung? Bagaimana bisa mereka menguasai dinasti penguasa jika membiarkan hal itu terjadi? Namun, ini juga berarti bahwa kekuatan dari kedua dinasti penguasa tertarik pada kelompok Zhao Feng dan kelompok Raja Suci Layar Kegelapan. Apa yang terjadi antara mereka dan pesilat setengah dewa kekejaman hingga pesilat setengah dewa makhluk siluman Yao sangat membenci mereka. Seorang tetua kuat dari pihak manusia dan kelompok dengan kekuatan 3 bintang terlihat kebingungan. Zhao Feng dan teman-temannya menemukan sebuah sudut di dalam gua dan berhenti sementara kelompok Raja Suci Layar Kegelapan meninggalkan kelompok Zhao Feng dan menuju ke bagian dalam. Kedua belah pihak sudah membahas soal ini ketika mereka mulai menuju ke bagian kepala mayat dewa. Zhao Feng berkata bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan kekuatan lainnya yang berarti bahwa kerjasama Raja Suci Layar Kegelapan dan Zhao Feng telah berakhir. Zhao Feng, Kun Yun, dan teman-temannya berkumpul bersama, lalu memasang perisai penghalang di sekitar mereka. Namun, sebelum mereka bisa mulai berbicara, pengunjung yang tidak diinginkan pun muncul di luar perisai penghalangnya. Zhao Feng, tetua agung dari Istana Sembilan Kegelapan mengundangmu. Penguasa suci lubang setan memberikan Zhao Feng tatapan campur aduk. Penguasa suci lubang setan adalah salah satu orang yang pernah menyerang aula para dewa secara langsung. Dia yakin bahwa dia akan dapat membalas dendam saat melihat Zhao Feng lagi. Namun pada saat ini, dia sedikit takut pada Zhao Feng. Istana Sembilan Kegelapan, hati Zhao Feng terjatuh. Dia tidak menyangka tetua agung dari Istana Sembilan Kegelapan akan begitu langsung dan mencoba untuk mengambil tindakan begitu dia melihatnya. Jika Zhao Feng memasuki wilayah Istana Sembilan Kegelapan dan terbunuh oleh pesilat setengah dewa lautan kegelapan, mereka dapat menemukan alasan apa saja untuk menutupinya. Hampir tidak mungkin bagi pesilat setengah dewa dari makhluk siluman Yao untuk membunuh manusia saat ini. Namun sangat mudah bagi pesilat setengah dewa dari pihak manusia untuk membunuh seorang penguasa suci manusia lainnya. Tepat di saat Zhao Feng sedang memikirkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini, sebuah suara yang cerah dan tua terdengar dari sudut gua lainnya. Tetua agung keluarga Tai ingin bertemu teman kecil Zhao. Seorang tetua berambut merah dan berjubah putih di dalam gua memperlihatkan senyuman hangat. Keluarga Tai, ekspresi Zhao Feng membeku saat dia melihat ke arah sumber suara. Ketika dia berinteraksi dengan keluarga Tai terakhir kali, mereka mengirim Tai Hongling bersamanya dan mencoba menjodohkannya.
Namun Zhao Feng tidak melakukan apa-apa dan pergi begitu saja. Zhao Feng awalnya mengira keluarga Tai akan marah pada saat itu atau setidaknya tidak sebahagia mereka saat ini. Gangguan keluarga Tai saat ini mengejutkan Zhao Feng. Orang yang berbicara adalah kakek Tai Hongling, tetua agung dari keluarga Tai, Raja Suci Matahari Merah. Ekspresi pesilat setengah dewa lautan kegelapan pun menjadi jelek di wilayah Istana Sembilan Kegelapan. Kembalilah, pesilat setengah dewa lautan kegelapan mengirim pesan kepada penguasa suci lubang setan. Karena keluarga Tai telah mengatakan sesuatu, bahkan jika dia mencoba mengundang Zhao Feng secara paksa, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Zhao Feng. Meskipun Istana Sembilan Kegelapan dan keluarga Tai sama-sama merupakan kekuatan di puncak 3 bintang, hubungan keluarga Tai dengan Aula Kekaisaran Agung jelas lebih baik. Kalau begitu teman kecil Zhao bisa pergi menemui keluarga Tai. Penguasa suci lubang setan sengaja menunjukkan sikap yang baik dan segera beranjak pergi. Semua ahli dan pasukan dari kedua dinasti penguasa sekali lagi mengalihkan perhatian mereka kepada Zhao Feng. Seorang pesilat setengah dewa makhluk siluman Yao ingin membunuh penguasa suci biasa ini dan sekarang dia menyebabkan pertarungan antara dua pasukan teratas di dinasti Gan yang agung. Siapa dia? Tentu saja, hampir semua kelompok dan aliran di dinasti Gan yang agung sudah tahu tentang Zhao Feng dan hubungan antara Zhao Feng, Istana Sembilan Kegelapan, dan keluarga Tai. Zhao Feng meninggalkan perisai penghalangnya dan terbang menuju wilayah keluarga Tai. Meskipun Zhao Feng tidak terlalu menyukai keluarga Tai, pesilat setengah dewa dari keluarga Tai pasti ada di sini. Selain itu, kali ini keluarga Tai telah membantu Zhao Feng. Zhao Feng setidaknya harus bersikap sopan dan memberikan salam kepada mereka. Weng, sebuah lubang terbuka di perisai penghalang gua keluarga Tai yang kemudian dimasuki Zhao Feng. Banyak penguasa suci dan raja suci dari keluarga Tai memandangi Zhao Feng dengan mata berapi-api. Terima kasih telah membantuku, Senior Matahari Merah. Zhao Feng menyatukan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Teman kecil Zhao, anggap saja rumah sendiri. Ayo masuk. Kakek Tai Hongling, Raja Suci Matahari Merah secara pribadi mengundang Zhao Feng masuk. Seorang tetua yang ditutupi cahaya merah sedang duduk di tengah gua. Area di sekitarnya adalah area terlarang. Pesilat setengah dewa merah darah dari keluarga Tai. Hati Zhao Feng berdebar kencang. Namun, pesilat setengah dewa dari keluarga Tai ini telah menutup matanya dan benar-benar mengabaikan apa yang terjadi di luar. Teman kecil Zhao Feng, aku tidak menyangka kau ternyata sudah memiliki seseorang di pikiranmu. Raja Suci Matahari Merah pun tertawa. Ekspresi Zhao Feng terlihat sedikit canggung. Dia jelas tahu bahwa Raja Suci Matahari Merah sedang membicarakan tentang Zhao Yufei. Saat itu, aku berpikir untuk menjodohkanmu dengan cucuku. Tapi kelihatannya, cucuku tidak cukup beruntung. Raja Suci Matahari Merah melanjutkan. Dibandingkan dengan Zhao Yufei, gadis cantik nomor 1 dari keluarga Tai memang jauh lebih rendah. Tidak, Nona Hongling sangat menawan. Zhao Feng menjawab dengan hormat kepada Raja Suci Matahari Merah. Zhao Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang Raja Suci Matahari Merah. Dia adalah seorang Raja Suci tetapi sama sekali tidak sombong dan mudah diajak bicara. Raja Suci Matahari Merah pun kemudian langsung ke topik utamanya. Apakah teman kecil Zhao benar-benar tidak bisa memenuhi keinginanku dan membuat garis keturunan Matahari Iblis Darah yang sempurna sepertimu kembali ke keluarga Tai? Raja Suci Matahari Merah menghela nafasnya. Ekspresi Zhao Feng terlihat suram. Dia telah memikirkan pertanyaan ini berkali-kali. Begitu dia bergabung dengan keluarga Tai, dia akan dilindungi oleh mereka dan Istana Sembilan Kegelapan tidak akan menimbulkan masalah lagi baginya. Namun, Zhao Feng masih memutuskan untuk tidak bergabung dengan keluarga Tai. Meskipun Istana Sembilan Kegelapan mungkin tidak menimbulkan masalah bagi Zhao Feng, tapi Zhao Feng ingin mencari masalah dengan Istana Sembilan Kegelapan. Zhao Feng telah memikirkan rencana untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi ada banyak variabel yang tidak dapat dikendalikan. Junior ini jelas bersedia memenuhi keinginan senior Matahari Merah. Ujar Zhao Feng. Gelombang udara panas meledak di seluruh gua saat ekspresi semua pesilat ahli berubah menjadi terkeju. Bahkan alis dari pesilat setengah dewa merah darah pun sedikit bergerak. Teman kecil Zhao bersedia bergabung. Raja Suci Matahari Merah terlihat sangat bersemangat. Dia tidak menyangka jawaban Zhao Feng begitu tegas dan kelihatannya Zhao Feng tidak bercanda. Junior ini memang memiliki beberapa metode. Jika senior tidak keberatan, Anda dapat mengirim beberapa murid ke Aula para dewa dan aku akan membantu mereka membangunkan kekuatan garis keturunan Matahari Iblis Darah yang sempurna. Namun, aku tidak bisa menjamin jika itu akan berhasil atau tidak.
Zhao Feng menghentikan perkataan Raja Suci Matahari Merah dan memberitahunya rencana yang telah ia pikirkan sejak lama. Junior ini memang memiliki beberapa metode. Jika senior tidak keberatan, Anda dapat mengirim beberapa murid ke Aula Para Dewa dan aku akan membantu mereka membangunkan kekuatan garis keturunan Matahari Iblis Darah yang sempurna. Namun, aku tidak dapat menjamin jika itu akan berhasil atau tidak. Zhao Feng menghentikan perkataan Raja Suci Matahari Merah dan memberitahunya rencana yang telah ia pikirkan sejak lama. Metode, anggota keluarga Tai bergumam karena terkejut. Kekuatan garis keturunan Matahari Iblis Darah yang sempurna milik Zhao Feng saat ini telah melampaui garis keturunan Matahari Iblis Darah yang sempurna yang pernah muncul di keluarga Tai di masa lalu. Oleh karena itu, para petinggi keluarga Tai menduga bahwa Zhao Feng mungkin memiliki semacam metode untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Sekarang karena Zhao Feng telah mengatakannya, tebakan mereka telah terkonfirmasi. Pada saat yang sama, beberapa tetua dari keluarga Tai menjadi serakah. Jika mereka mendapatkan metode ini, keluarga Tai mungkin bisa membesarkan sekelompok murid dengan kekuatan garis keturunan Matahari Iblis Darah yang sempurna. Para petinggi keluarga Tai pun mulai saling berkomunikasi satu sama lain. Ada dua sikap terhadap Zhao Feng. Yang pertama setuju dengan Zhao Feng. Ini juga berarti bahwa mereka akan membentuk hubungan yang baik dengan Aula Para Dewa. Semua kelompok di dinasti Gan yang agung telah menyaksikan perkembangan Aula Para Dewa. Mereka tahu aliran tersebut akan segera menjadi salah satu kekuatan terbesar di dalam dinasti penguasa. Yang kedua adalah menangkap Zhao Feng untuk mendapatkan metodenya. Selama pesilat setengah Dewa Merah Darah mengambil tindakan, akan sangat mudah untuk menangkap Zhao Feng. Setelah keluarga Tai dapat terus meningkatkan orang-orang dengan garis keturunan Matahari Iblis Darah yang sempurna, keluarga Tai akan segera menjadi kelompok dengan kekuatan 3 bintang terkuat di dinasti penguasa dan bahkan memiliki harapan untuk menjadi kelompok dengan kekuatan 4 bintang. Namun pada saat ini, Raja Suci Matahari Merah tiba-tiba berbicara. Jika memang seperti itu, maka aku akan berterima kasih kepada teman kecil Zhao di sini. Raja Suci Matahari Merah tersenyum. Dia awalnya hanya ingin Zhao Feng memiliki beberapa anak dengan beberapa wanita dari keluarga Tai. Sangat mungkin bahwa keturunannya juga akan memiliki kekuatan garis keturunan Matahari Iblis Darah yang sempurna. Namun, sekarang Zhao Feng mengakui bahwa dia memiliki metode unik dan bersedia membantu anggota keluarga Tai membangunkan kekuatan garis keturunan Matahari Iblis Darah yang sempurna milik mereka sendiri. Itu jauh lebih baik daripada gagasan yang dimiliki oleh para petinggi keluarga Tai sebelumnya. Meskipun mereka bisa mendapatkan metode unik dari Zhao Feng, pada akhirnya Raja Suci Matahari Merah tidak melakukannya. Pertama, dia tidak percaya bahwa ada metode di luar sana yang dapat membangkitkan kekuatan garis keturunan yang begitu kuat tanpa batas. Kedua, perkembangan kekuatan Zhao Feng mengejutkannya. Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Zhao Feng hanyalah seorang kaisar alam dewa kekosongan. Namun saat ini dia adalah penguasa suci tahap menengah. Dengan potensi dan bakat Zhao Feng, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang dewa. Ketiga, Raja Suci Matahari Merah terkejut dengan cara Zhao Feng berbicara tanpa rasa takut. Mengapa dia begitu yakin bahwa keluarga Tai tidak akan melakukan apapun padanya? Keempat, ini juga yang dipikirkan oleh pesilat setengah Dewa Merah Darah. Para ahli lain dari keluarga Tai akhirnya berhenti berpikir untuk menangkap Zhao Feng ketika Raja Suci Matahari Merah berbicara karena dia pasti telah mendiskusikan berbagai hal dengan pesilat setengah Dewa Merah Darah untuk sampai pada kesimpulan ini. Tapi aku hanya bisa melakukannya setelah aku kembali ke Aula Para Dewa. Zhao Feng menunjukkan senyum licik. Apa yang dimaksud oleh Zhao Feng sangat jelas. Keluarga Tai harus melindunginya di sini. Jika dia mengalami kecelakaan, maka dia jelas tidak akan bisa memenuhi janjinya. Tentu saja, Raja Suci Matahari Merah tahu apa yang dimaksud Zhao Feng. Dengan perlindungan keluarga Tai, Istana Sembilan Kegelapan tidak akan berani melakukan apapun pada Zhao Feng, setidaknya di permukaannya. Selain itu, Zhao Feng masih bersama Kun Yun dan dia memiliki dunia dimensi ruang kabut. Asalkan mereka tidak secara sengaja mencari masalah, seharusnya tidak akan ada masalah apapun. Kalau begitu sekarang junior ini akan pergi. Zhao Feng sedikit membungkuk lalu meninggalkan gua tempat keluarga Tai berada. Pada saat itu, suara dari pesilat setengah Dewa Merah Darah pun terdengar. Aku akan berusaha menjadi dewa setelah meninggalkan mayat dewa. Aku mungkin berhasil atau mungkin juga gagal. Jadi, jangan menjalin hubungan yang buruk dengan orang lain. Para petinggi keluarga Tai menjadi terdiam. Gagal menerobos ke alam surgawi ilahi bisa mengakibatkan kematian.
Itu artinya di masa depan keluarga Tai mungkin tidak memiliki seorang pesilat setengah dewa lagi. Karena olah para dewa memiliki banyak potensi, yang terbaik bagi keluarga Tai adalah menjalin hubungan yang baik dengan mereka, atau setidaknya tidak menyinggungnya. Asteris 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 asteris. Zhao Feng meninggalkan area gua tempat keluarga Tai dengan aman. Di sudut tertentu Zhao Yufei menampakkan ekspresi gembira. Kakak Feng, apakah keluarga Tai melakukan sesuatu padamu? Tanya Zhao Yufei. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Zhao Feng menjawab dengan percaya diri. Sekarang karena Zhao Feng memiliki perlindungan dari keluarga Tai, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang pesilat setengah dewa dari Istana Sembilan Kegelapan. Itu artinya dia bisa menggunakan anak panah pembunuh dewa yang terakhir untuk menghadapi bahaya lain. Zhao Feng kemudian mengalihkan pandangannya ke depan. Di bagian paling ujung ada layar putih dan emas raksasa. Layar ini terbentuk dari kekuatan ilahi murni. Aura mengerikan dari kekuatan ilahi yang terpancar darinya menghentikan semua orang untuk mendekat. Bahkan indera ilahi dari pesilat setengah dewa pun tidak dapat melewati layar putih keemasan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Zhao Feng menyadari bahwa kekuatan layar tersebut secara bertahap memudar. Dia yakin kedua dinasti penguasa sudah merasakan hal ini juga. Itu sebabnya mereka hanya duduk di sana dan menunggu. Asalkan kekuatan ilahi putih keemasan tersebut benar-benar menghilang, mereka akan bisa masuk. Ini seharusnya menjadi tempat yang paling penting. Aku ingin tahu ada apa di balik layar putih keemasan tersebut. Zhao Feng merasa tidak bisa tenang. Keberuntungan di dalam mayat dewa adalah harta karun terbesar yang pernah muncul di zona benua. Jika tidak, kucing kecil tidak akan bisa mendapatkan senjata ilahi yang sebenarnya. Namun, sebagian besar orang dari zona benua tidak memiliki keterampilan seperti si kucing kecil, jadi mereka tidak dapat memperoleh harta karun level teratas yang bahkan dapat membuat para pesilat setengah dewa menjadi gila. Zhao Feng sendiri hanya berhasil mendapatkan 3 buah-buahan dan itu pun hanya dengan bantuan kucing kecil. Weng, Zhao Feng secara naluriah mengaktifkan kekuatan mata kirinya, dan lapisan cahaya emas yang samar pun menyebar di mata emasnya. Mari kita coba. Pandangan mata Zhao Feng berhasil melihat melalui layar putih keemasan tersebut tetapi hal itu menghabiskan banyak kekuatan keinginan mata dewanya. Penglihatan Zhao Feng tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah siang tiba-tiba menjadi malam. Perbedaan besar ini menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Apa yang ada di balik layar itu? Jantung Zhao Feng menegang. Dimensinya gelap gulita, tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatian Zhao Feng. Itu adalah sebuah jalanan setapak berwarna putih keemasan di dunia kegelapan dan jalanan tersebut mengarah ke bola cahaya raksasa. Bola cahaya itu perlahan berputar-putar dan mengeluarkan pancaran cahaya yang membuat mata seseorang langsung terkunci padanya. Keberuntungan yang sebenarnya seharusnya ada di dalam bola cahaya tersebut, tapi sepertinya hanya ada satu jalan ke sana. Alis Zhao Feng berkerut. Jalan putih keemasan sangat sempit dan hanya bisa menampung sekitar 4 orang sekaligus. Tetapi semua pesilat ahli dari kedua dinasti penguasa telah berkumpul di sini. Jalan yang hanya bisa memuat 4 orang sekaligus pasti tidak akan cukup. Hal itu akan memaksa dua dinasti penguasa untuk saling menyerang. Jika itu yang terjadi, para penguasa suci akan berada di tempat terburuk karena mereka adalah yang terlemah. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendekati bola cahaya tersebut. Namun, ini hanya tebakan Zhao Feng. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi nanti. Masih ada waktu sampai dimensi ruang yang terakhir itu terbuka. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatanku. Zhao Feng lalu memberitahu Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Jika semuanya terjadi seperti yang dipikirkan Zhao Feng dan kedua dinasti penguasa mulai memperebutkan jalan setapak tersebut, Zhao Feng hanya akan pergi dan mencari keberuntungan lain di dalam mayat dewa. Tepat pada saat ini, Zhao Feng merasakan banyak indera ilahi sedang mengamati sekelilingnya. Mereka memiliki ekspresi yang campur aduk, terkejut, atau waspada. Raja Suci Samsara, itu salah satu keturunan dari 8 mata dewa yang hebat. Zhao Feng pun tidak bisa menahan dirinya untuk melihat ke arah pintu masuk. Pewaris mata Samsara, Zhao Feng sangat terkejut. Dia tidak menyangka pemilik mata Samsara juga datang ke sini. Zhao Feng tidak melihat sosok Liu Qingyin, tetapi saat memikirkannya, dengan level pelatihan Liu Qingyin saat ini, dia akan berada dalam bahaya bahkan jika gurunya bisa melindunginya. Raja Suci Samsara berdiri di jalan setapak sendirian, tapi semua kelompok yang bergerak menunjukkan ekspresi waspada. Tidak ada yang meragukan kekuatannya. Zhao Feng juga bisa merasakan aura amarah dari kedua dinasti penguasa. Zhao Feng pun dengan cepat mengerti setelah memikirkannya.
Mata samsara bisa memaksa orang mati untuk terjatuh ke dalam samsara kematian dan tidak pernah mendapatkan kehidupan baru. Orang-orang yang diciptakan menjadi tubuh abadi samsara oleh si Raja Suci Samsara bukanlah orang-orang biasa. Mereka pasti akan menjadi pesilat ahli terbaik dari kedua dinasti penguasa. Itu artinya Raja Suci Samsara telah menyinggung banyak kelompok dan pasukan. Namun, di saat yang sama, kemampuan samsara kehidupan dari Raja Suci Samsara juga telah membantu banyak kelompok super dan para pesilat ahli. Ditambah lagi Raja Suci Samsara sendiri sangat rendah hati dan memiliki kekuatan tempur yang tidak diketahui. Dia bahkan masih bisa tetap hidup meskipun telah menyinggung begitu banyak kelompok dan pasukan. Raja Suci Samsara perlahan memasuki dimensi gua yang luas tersebut. Teman kecil Zhao Feng, kita bertemu lagi. Raja Suci Samsara perlahan mendekati lokasi Zhao Feng. Para pesilat ahli dari kedua dinasti penguasa pun sekali lagi menjadi tercengang. Siapa sih berandalan itu? Kenapa semuanya berhubungan dengan dia? Aku bahkan tidak menyangka Zhao Feng akan mengenal Raja Suci Samsara. Sepertinya aku masih meremehkannya. Raja Suci Matahari Merah memasang ekspresi muram. Raja Suci Samsara juga memiliki jiwa dari keluarga Tai. Si berandalan Zhao Feng itu benar-benar tidak biasa. Ekspresi pesilat setengah dewa lautan kegelapan pun juga terlihat muram. Aku akan menghancurkan apapun dan semua yang ada di depanku. Niat pertempuran pun terpancar dari penghancuran pesilat setengah dewa kehancuran dari ras makhluk siluman Yao saat matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Ekspresi Zhao Yufei dan Nan Gongsheng di sebelah Zhao Feng juga sedikit berubah. Mereka merasakan kekuatan yang sangat kuat dari tetua yang tampak biasa ini dan mereka lebih suka jika tidak berinteraksi dengannya. Tanda kewaspadaan yang langka juga muncul di mata Kun Yun. Memang benar, aku tidak menyangka senior akan mau datang ke tempat yang begitu ramai. Zhao Feng samar-samar tersenyum dan menarik tameng penghalangnya dan membiarkan Raja Suci Samsara masuk. Aku tidak suka tempat keramaian, tapi aku suka tempat yang memiliki banyak pesilat ahli. Senyum Raja Suci Samsara terlihat tenang saat matanya mengamati sekelilingnya. Ekspresi para penguasa suci dan Raja Suci dari kedua dinasti penguasa pun langsung berubah drastis saat mereka mulai menjadi waspada. Laju peningkatan kekuatan teman kecil Zhao Feng memang sangat cepat. Ini baru beberapa tahun, tapi kau sudah meningkat drastis. Raja Suci Samsara pun duduk, seolah-olah dia akan tetap tinggal di sini. Laju peningkatan kekuatan teman kecil Zhao Feng memang sangat cepat. Ini baru beberapa tahun, tapi kau sudah meningkat drastis. Raja Suci Samsara lalu duduk, seolah-olah dia akan tetap tinggal di sini. Namun dari sudut pandang Zhao Feng, Raja Suci Samsara hanya sedang duduk santai di sini. Dengan kekuatan Raja Suci Samsara, dia tidak perlu bekerja sama dengan Zhao Feng. Senior bisa datang ke sini sendirian. Kekuatan seperti itu membuat seseorang mengagumimu. Zhao Feng mulai berbasa-basi dengan Raja Suci Samsara. Raja Suci Samsara telah membantu Zhao Feng berkali-kali. Secara logis, Zhao Feng seharusnya sangat bersahabat dengan pesilat ahli seperti itu. Namun untuk beberapa alasan, Zhao Feng merasa bahwa hatinya tidak menyukai Raja Suci Samsara. Mungkinkah karena Kaisar Kematian? Zhao Feng mulai berpikir. Zhao Feng kemudian berbicara sedikit lebih banyak dengan Raja Suci Samsara sebelum mulai berlatih lagi. Zhao Feng menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi dan mulai fokus pada beberapa hal sekaligus. Hal pertama yang dia fokuskan adalah melatih teknik petir angin 5 elemen. Bumi petir angin miliknya telah mencapai tahap akhir dan dia membutuhkan lebih banyak upaya untuk menstabilkan dan memperkuatnya sehingga kemajuannya nanti akan lebih lancar lagi. Fokus kedua adalah untuk menyerap sumber daya yang ia peroleh di mayat dewa dan melatih tubuh petir suci kun emas. Zhao Feng telah mempelajarinya hingga ke tahap menengah level 6 dan bisa mencapai tahap akhir kapan saja. Untuk menghadapi apa yang akan datang selanjutnya, Zhao Feng pasti akan meningkatkan kekuatan tubuh petir sucinya ke tahap akhir level ke-6. Zhao Feng memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk kedua teknik tersebut. Dia telah mendapatkannya melalui alam mimpi kuno dan mayat dewa. Zhao Feng juga bisa menggandakan apapun yang ia butuhkan dengan mata kirinya. Namun dia tidak berani mengeluarkan terlalu banyak energi karena harus memastikan dia sedang berada di kondisi puncaknya. Zhao Feng kemudian menempatkan fokusnya pada dimensi mata kirinya. Fokus ketiganya adalah menyerap kekuatan petir dewa kesengsaraan dari potongan kepala pesilat setengah dewa. Semakin banyak simbol kekuatan petir dewa kesengsaraan yang ia miliki di tubuh jiwa petirnya, semakin sulit untuk mendapatkan lebih banyak petir dewa kesengsaraannya. Jadi Zhao Feng memulai dari perspektif yang berbeda.
Dia mulai memperkuat setiap simbol petir dewa kesengsaraan di tubuh jiwa petirnya sehingga setiap simbol dapat berisi lebih banyak petir dewa kesengsaraan dan melepaskan lebih banyak kekuatannya. Penguatan petir dewa kesengsaraannya jelas berarti bahwa kekuatan teknik kobaran api mata petir kesengsaraannya juga akan menjadi lebih kuat. Fokus keempat Zhao Feng adalah memahami pertempuran dengan pesilat setengah dewa kekejaman. Pemandangan di dimensi mata kirinya berubah lagi dan menjadi latar pertarungannya, seolah-olah Zhao Feng telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Zhao Feng mulai mengulang pertarungan di dimensi mata kirinya. Semakin dia mengerti, semakin dia menyadari betapa banyak hal yang masih harus dipelajarinya. Tentu saja, Zhao Feng juga memiliki pikiran lain untuk melakukan hal-hal lain seperti memahami teknik kekuatan garis keturunan, menganalisis level ketiga dari teknik pemisahan jiwa, mengawasi dunia luar, dan banyak lagi yang lainnya. Hampir semua pesilat ahli dalam dimensi kristal berada dalam kondisi setengah berlatih. Mereka mencoba meningkatkan kekuatannya pada saat kritis ini untuk mendapatkan lebih banyak hal dari apapun yang akan datang nanti. Cahaya ilahi putih keemasan di ujung dimensi kristal masih meredup. Kekuatan di seluruh mayat dewa ini melemah. Bahkan kekuatan ilahi di layar itu pun memudar. Kemana perginya semua kekuatan itu? Mungkin warisan yang mengoperasikan bagian kepalanya membutuhkan energi ini. Kekuatan ilahi di layar menjadi semakin lemah. Jika ini terus berlanjut, kita akan bisa masuk dalam beberapa hari lagi. Para ahli yang berada dalam kondisi setengah berlatih masih bisa mengawasi situasi dunia luar. 2 hari kemudian sebagian dari kekuatan keinginan Zhao Feng meninggalkan dimensi mata kirinya. 3 buah yang dilapisi kristal muncul di hadapan Zhao Feng di dalam dunia dimensi ruang kabut. Sebuah lubang kecil telah digali oleh si kucing kecil. Ketiga buah itu mengelilingi Zhao Feng dan melepaskan kekuatan kesunyian melalui lubang tersebut. Kekuatan keinginan dari bumi, petir, dan logam. Meskipun Zhao Feng belum mencapai level logam petir angin, itu tidak berarti dia tidak bisa memahami elemen logam. Jika Zhao Feng memperoleh sejumlah pemahaman tertentu dalam elemen logam sebelumnya, dia akan dapat melatih kekuatan logam petir angin jauh lebih mudah di masa depan. 3 kekuatan keinginan itu seperti gunung yang menekan jiwa Zhao Feng dan mulai mengikisnya. Kesadaran Zhao Feng sepertinya memasuki dunia terpencil yang terdiri dari unsur-unsur bumi, petir, dan logam. Bumi berwarna kuning tua, cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan petir menggelegar di langit. Untuk meningkatkan tingkat pemahamannya, Zhao Feng menggunakan mata spiritual dewanya. Pikirannya langsung menjadi sangat jernih, reaksi dan kecepatan berpikirnya menjadi jauh lebih cepat, dan tingkat pemahamannya terhadap ketiga kekuatan keinginan ini terus meningkat. Namun, karena semakin banyak kekuatan mulai mengikis jiwanya, Zhao Feng tidak dapat mempertahankan kesadarannya bahkan jika dia memiliki mata spiritual dewa. Ini batas maksimalku. Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya dan memindahkan ketiga buah ke samping dan menyegelnya. Kekuatan keinginan jiwaku dengan mudah melampaui para penguasa suci tahap akhir. Jika aku menggunakan buah ini dan memasuki kondisi pemahaman selama beberapa hari lagi, kekuatan keinginan jiwaku akan mencapai level Raja Suci. Zhao Feng menunjukkan ekspresi gembira. Kekuatan keinginan jiwanya menjadi jauh lebih kuat, bukan hanya karena kekayaan yang dia peroleh, tetapi juga karena bakat alami dalam jiwanya. Kekuatan ilahi di layar telah melemah lebih dari 60%. Zhao Feng memperkirakannya saat dia memeriksa kekuatan ilahi putih keemasan di kejauhan. Dia kemudian melihat ke arah beberapa orang lainnya. Nan Gongsheng telah mendapatkan buah hitam dan sekarang tingkatan kekuatan keinginan jiwanya sedang mengejar level pelatihannya. Aura yang memancar darinya bahkan lebih jahat dan aneh dari sebelumnya. Di sisi lain, Zhao Yufei bisa langsung menyerap sumber energi murni langit dan bumi dan aura kekuatan ilahi hanya dengan duduk diam di sana. Aura kekuatan suci cahaya mistik yang memancar dari tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Aliran kecepatan kekuatan ilahi mengalir menjauh dari layar putih keemasan menjadi lebih cepat. Kun Yun tiba-tiba berkata. Zhao Feng menatap Kun Yun. Kun Yun mungkin telah mencuri sesuatu yang penting dari pesilat setengah dewa kekejaman. Jika tidak, dia tidak akan mungkin mengejar Kun Yun untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Zhao Feng menyadari bahwa tubuh fisik Kun Yun mengandung petir yang unik dan kuat. Ini pertama kalinya Zhao Feng merasakannya. Tatapannya kemudian beralih ke layar putih keemasan. Alirannya memang menjadi lebih cepat. Nada suara Zhao Feng terdengar yakin dan bersemangat. Semakin banyak pesilat ahli akhirnya berhenti berlatih. Kita akan segera bisa melihat apa yang terjadi berikutnya. Pasti ada harta karun tak tertandingi di sana. Bahkan bisa jadi senjata ilahi yang hanya muncul dalam legenda. Mungkin ada teknik rahasia yang memungkinkan seseorang menjadi dewa.
Hampir semua pesilat ahli telah berhenti berlatih dan menatap layar putih keemasan. Para pesilat setengah dewa bisa merasakan dengan jelas berapa banyak kekuatan ilahi yang masih tersisa di layar tersebut. Pada saat tertentu, layar itu menjadi sangat redup dan tampak seperti riak air. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga memimpin para ahli lain dari Aula Kekaisaran Agung dan terbang keluar dari gua mereka. Di sisi lain, pesilat setengah dewa naga kegelapan dari aliran ibu kota kegelapan terbang keluar dan menatap pesilat setengah dewa Kaisar Naga dengan senyum jahat. Semua pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa mulai mengambil tindakan dan melepaskan tekanan mengerikan yang mengguncangkan langit dan bumi. Para penguasa suci dan raja suci di belakang mereka berdiri diam dan tidak berani bergerak. Teman kecil Zhao Feng, berhati-hatilah. Raja Suci Samsara berkata sambil tersenyum sebelum beranjak pergi. Begitu pula dengan senior, jawab Zhao Feng. Setelah semua pesilat setengah dewa memasuki riak redup dari layar tersebut, para penguasa suci dan raja suci yang tersisa pun mulai bergerak juga. Zhao Feng dan teman-temannya tidak terlalu dekat ke depan, tetapi mereka juga tidak berada di belakang. Semuanya, berhati-hatilah. Zhao Feng memperingatkannya tepat sebelum mereka memasuki layar tersebut. Weng, pemandangan di depan mereka mulai berputar sebelum akhirnya kembali normal. Ekspresi Zhao Feng berubah drastis saat melihat apa yang ada di depannya. Pada saat ini, ada jalanan setapak yang dibangun dari kekuatan ilahi di depan Zhao Feng, dan ada banyak jalanan seperti itu di dimensi hitam di sekitarnya. Pada saat tertentu, sosok penguasa suci lubang setan muncul tidak jauh dari Zhao Feng. Sebuah jalan setapak yang terbuat dari cahaya terbentuk di bawah kakinya dan jalanan tersebut memanjang hingga mencapai bola cahaya di tengahnya. Zhao Feng, api kemarahan membara dari penguasa suci lubang setan saat melihat Zhao Feng. Namun Zhao Feng sedang terpana dengan pemandangan di depannya dan benar-benar mengabaikan penguasa suci lubang setan. Bagaimana mungkin, setiap orang punya jalannya masing-masing. Zhao Feng masih terlihat syok. Dia telah melihat dimensi dunia ini sebelum mereka masuk dan saat itu hanya ada satu jalan setapak. Itu artinya, sebelum para pesilat ahli dari dua dinasti penguasa masuk, orang lain sudah ada di sini. Tidak ada orang lain di jalur cahaya saat ini, jadi Zhao Feng tidak tahu apakah orang yang masuk lebih awal sudah memasuki bola cahaya tersebut atau mereka sudah mati. Bagaimana mungkin, layar putih keemasan terbentuk dari kekuatan ilahi yang sangat kuat. Bahkan dewa sejati yang biasa pun tidak akan bisa masuk dengan paksa. Zhao Feng mulai menebak dan menjadi tidak bisa tenang. Mari kita kesampingkan hal itu untuk saat ini, Zhao Feng lalu fokus pada hal lain. Karena setiap orang memiliki jalannya masing-masing, Zhao Feng tidak perlu khawatir musuh-musuhnya akan menghentikannya atau mencoba membunuhnya atau apa yang akan terjadi pada Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Mengapa tidak ada orang di jalan setapak kekuatan ilahi ini? Zhao Yufei memeriksa jalanan dari cahaya di bawahnya dengan heran. Hampir semua pesilat ahli yang berada di luar sekarang telah memasuki layar gelap tersebut. Seorang laki-laki bersisik hitam tiba-tiba muncul di jalan setapak tersebut dan terbang mendekat. Apa kau yakin tidak akan ada masalah di dalam? Tanya naga ular hitam kehancuran. Bagaimanapun juga, dia telah melihat semua pesilat ahli dari kedua dinasti penguasa yang masuk ke sini jadi dia merasa sedikit khawatir. Tidak ada masalah sama sekali. Kata seorang wanita berbaju putih dari dalam dimensi asal kehancuran di dalam tubuh naga ular hitam kehancuran. Ada banyak layar warna-warni yang menunjukkan gambar berbeda di depannya. Baiklah, semangat dan kekejaman berkilat di mata naga ular hitam kehancuran saat ia menerjang ke dalam layar. Detik berikutnya, naga ular hitam kehancuran muncul di dunia kegelapan tempat para pesilat ahli dari kedua dinasti penguasa berkumpul. Sebuah jalan setapak terbuat dari cahaya juga muncul di bawah kakinya. Naga ular hitam kehancuran. Ekspresi seorang penguasa suci dari ras siluman Yao di sebelah naga ular hitam kehancuran langsung berubah drastis. Kamu juga mau masuk? Pesilat setengah dewa makhluk siluman Yao di kejauhan mendengus dengan dingin. Aku tidak menyangka naga ular hitam kehancuran bersembunyi di suatu tempat di dekat sini. Ekspresi pesilat setengah dewa nafas kekeringan dari istana penyangga langit terlihat jelek. Pada saat ini, naga ular hitam kehancuran hanyalah seorang raja suci. Namun ia mampu bersembunyi dari para pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Munculnya naga ular hitam kehancuran mengejutkan semua orang dan pasukan dari kedua dinasti penguasa. Namun, tidak ada yang berani melakukan apapun karena semua orang masih memeriksa lingkungan baru di sekitar mereka. Lingkungan di sekitarnya gelap gulita dan hanya ada jalanan setapak bercahaya di bawah kaki mereka.
Di tengah dunia kegelapan itu ada bola cahaya cemerlang yang berputar-putar. Bola itu sangat terang sehingga tidak ada yang bisa melihat situasi di dalamnya. Keberuntungan yang sesungguhnya seharusnya berada dalam bola cahaya di bagian tengah itu. Pasti ada sesuatu dengan jalanan cahaya di bawah kaki kita ini. Semua ahli dari kedua dinasti penguasa mulai menyelidikinya. Zhao Feng lalu mengeluarkan serigala bersayap yang kekuatannya berada di level Raja Alam Dewa Kekosongan dan menjatuhkannya dari sisi jalanan cahaya. Detik berikutnya, serigala bersayap itu langsung terjatuh dalam kegelapan dan menghilang. Apa? Hati penguasa suci lubang setan di sebelah Zhao Feng bergetar ketika melihat tindakan Zhao Feng. Banyak penguasa suci dan raja suci di samping Zhao Feng juga telah melihat eksperimennya dan mereka pun menjadi lemas. Tidak mati. Zhao Feng terdiam sejenak. Dia telah memasang segel hati kegelapan pada serigala bersayap tersebut jadi dia bisa tahu kondisinya. Serigala bersayap tidak mati setelah terjatuh ke dalam dimensi hitam. Hewan buas tersebut hanya diteleportasi ke lokasi lain di dalam mayat dewa. Itu artinya keluar dari jalan setapak bercahaya ini sama dengan mengalami kegagalan tetapi pasti tidak berbahaya. Kita hanya akan dikirim keluar. Zhao Feng merasa sedikit lebih percaya diri. Ketika ada bahaya di jalanan cahaya tersebut, setidaknya mereka bisa meninggalkan jalanan setapak ini dengan aman. Pada saat yang sama, Zhao Feng memperoleh lebih banyak informasi melalui panca indera serigala bersayap. Area di luar jalanan setapak cahaya pada dasarnya adalah area terlarang. Bahkan jika seorang pesilat setengah dewa meninggalkan jalanan setapak cahaya, mereka akan dianggap gagal. Meskipun serigala bersayap bisa terbang, dia tidak bisa melakukan apapun di luar jalanan setapak cahaya selain terjatuh begitu saja dalam kegelapan. Saat Zhao Feng bersiap untuk menyelidiki lebih lanjut, beberapa orang mulai bergerak di jalanan setapak cahaya. Cahaya aneh mulai berkedip di langit hitam di atas mereka. Boom, boom, boom. Bola cahaya putih keemasan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran melesat turun ke bawah dan memenuhi dimensi. Aura kekuatan ilahi yang tak terlihat menekan ke bawah dan mengguncangkan hati para pesilat ahli di jalanan setapak cahaya. Itu bola kekuatan ilahi. Hati Zhao Feng bergetar. Jika seseorang sampai terkena bola cahaya putih keemasan tersebut, bahkan seorang pesilat setengah dewa pun akan berubah menjadi debu. Pergi. Zhao Feng tidak mau ditinggalkan oleh yang lainnya, jadi dia langsung melangkah maju. Zhao Feng langsung merasakan kekuatan suci cahaya mistik di dalam pusaran kekuatan suci-nya mengalir keluar dari kakinya. Kekuatan suci cahaya mistik di tubuhku mulai menghilang. Zhao Feng tercengang. Dia melihat yang lainnya di jalanan setapak cahaya dan tahu bahwa situasi mereka pun sama dengannya dari ekspresi di wajah mereka. Kelihatannya, ujian di dimensi ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Alis Zhao Feng berkerut. Para pesilat ahli yang telah memasuki dimensi ini untuk diuji tidak perlu menghadapi ancaman dari pesilat ahli lainnya. Mereka dapat meninggalkan jalanan setapak cahaya kapan saja. Bahaya yang terkandung di dalamnya pun bisa dikatakan sangat rendah. Namun, jika seseorang ingin lulus ujiannya, mereka harus berkonsentrasi penuh pada tes ini dan memberikan kemampuan terbaiknya. Dua sumber bahaya telah muncul dan mereka baru saja memulai. Bola kekuatan ilahi lalu terjatuh dari langit. Jika seseorang terkena bola tersebut, itu artinya benar-benar mati. Sementara itu, jalanan setapak cahaya di bawah mereka terus menyedot kekuatan suci dan kekuatan ilahi di dalam tubuh mereka. Bergerak, sepasang sayap petir merah mengembang di punggung Zhao Feng saat dia terbang melintasi jalanan setapak cahaya. Di bawah situasi ini, metode terbaik adalah mencapai pusatnya secepat mungkin. Namun, Zhao Feng hanya bisa terbang beberapa meter sebelum akhirnya merasakan kekuatan berat perlahan turun. Ada lebih banyak perlawanan, bahkan Zhao Feng menjadi sedikit marah. Ada terlalu banyak ujian di jalanan setapak cahaya ini. Untungnya, Zhao Feng mempelajari tubuh petir suci kun emas jadi pertahanan fisiknya sangat kuat. Teknik petir angin 5 elemennya juga telah mencapai level 9, yaitu bumi petir angin sehingga dia memiliki pemahaman yang cukup tentang gravitasi. Weng, Zhao Feng mengedarkan kekuatan suci dari bumi petir anginnya dan menciptakan domain kekuatan lawan untuk melawan gravitasi di jalanan setapak cahaya. Wosh! Zhao Feng terbang ke depan dengan kecepatan yang sama, tetapi dia tiba-tiba berhenti lagi. Detik berikutnya, bola kekuatan ilahi jatuh dari depan, melewati jalanan setapak cahaya dan meluncur ke bawah. Seorang penguasa suci siluman Yao sedang terbang di jalanan setapak cahaya tepat di bawah Zhao Feng. Sudah terlambat bagi si penguasa suci siluman Yao itu ketika merasakan gangguan di dimensi ruang. Boom! Bola kekuatan ilahi tersebut lalu menghancurkan segalanya di area di sekitar penguasa suci siluman Yao tersebut.
Kekuatan yang menakutkan, hati Zhao Feng menjadi dingin. Seorang penguasa suci tahap akhir bahkan tidak bisa melawan sama sekali untuk melawan bola kekuatan ilahi tersebut dan benar-benar dihancurkan. Pada saat yang sama, Zhao Feng melihat seorang penguasa suci tahap menengah melompat dari jalanan setapak cahayanya sebelum akhirnya dia juga terkena bola kekuatan ilahi. Dia dengan cepat terjatuh dan diteleportasi ke tempat lain. Lebih cepat, Zhao Feng meningkatkan kecepatannya saat dia memanggil kekuatan suci cahaya mistiknya. Karena mata spiritual dewanya bisa melihat segalanya, semua bola kekuatan ilahi pun berada dalam kendalinya. Saat Zhao Feng terus terbang, gravitasi di sekitarnya menjadi lebih kuat. Untuk memastikan gravitasi tidak berpengaruh padanya, Zhao Feng mengedarkan domain gravitasinya dengan kekuatan penuh juga. Hal tersebut memungkinkan Zhao Feng untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan gravitasi, sehingga domain gravitasinya juga akan menjadi lebih kuat lagi. Bagaimana si berandalan itu bisa secepat itu? Penguasa suci lubang setan terpana. Saat ini, Zhao Feng sedang bergerak dengan cepat di jalanan setapak cahayanya. Dia hanya sesekali berhenti sejenak untuk menghindari bola kekuatan ilahi yang terjatuh dari langit. Sudah sejak lama Zhao Feng tidak mempedulikan masalah dengan penguasa suci lubang setan. Bagaimana mungkin, banyak pesilat ahli di jalanan setapak cahaya di sekitar Zhao Feng juga terkejut. Hampir semua pesilat ahli di jalanan setapak cahaya dapat merasakan bahwa semakin cepat seseorang terbang, semakin sulit ujiannya. Begitu banyak pesilat ahli yang maju dengan hati-hati untuk memastikan mereka aman. Zhao Feng sedikit melambat dan memeriksa orang lain di sekitarnya setelah mendengar apa yang dikatakan beberapa pesilat ahli lainnya. Ada dua pesilat setengah dewa dalam jarak tertentu dari Zhao Feng. Mereka adalah pesilat setengah dewa nafas kekeringan dari Istana Penyangga Langit dan pesilat setengah dewa kekejaman dari makhluk siluman Yao. Kecepatan kedua pesilat setengah dewa ini hanya sedikit lebih cepat daripada Zhao Feng. Mungkinkah ujian yang dihadapi semua orang berhubungan dengan level pelatihannya masing-masing? Zhao Feng akhirnya mengerti. Ini berarti bahwa gravitasi yang harus dihadapi para pesilat setengah dewa mungkin belasan kali lipat lebih kuat daripada yang dihadapi Zhao Feng. Itu artinya aku seharusnya mendapat keuntungan yang lebih besar di sini. Zhao Feng sangat gembira. Jalanan setapak cahaya pada dasarnya memilih pesilat ahli terkuat dengan menggunakan level pelatihan masing-masing orang. Zhao Feng baru berada di tahap menengah alam cahaya mistik, tetapi dia tidak tertandingi bahkan jika melawan mereka yang berada di tahap akhir alam cahaya mistik. Dia bahkan bisa bertarung melawan Raja Suci. Itu sebabnya mengapa Zhao Feng bisa terbang dengan kecepatan tinggi melintasi jalanan setapak cahaya. Menghilang, Zhao Feng merasakan gravitasi di atasnya segera menghilang. Gelombang kekuatan keinginan yang kuat pun berubah menjadi badai es yang muncul di jalan setapak di depan Zhao Feng. Zhao Feng lalu mengaktifkan kekuatan garis keturunan es airnya dan mengedarkan kekuatan air petir angin saat dia menyerbu masuk ke dalam badai es. Boom! Hembusan dingin yang ekstrim mulai mengikis tubuh Zhao Feng dan membekukan kekuatan sucinya. Namun badai es tersebut hanya berhasil menurunkan kecepatannya dalam jumlah kecil. Jalanan setapak cahaya di bawah kaki Zhao Feng juga terus menyedot kekuatan suci cahaya mistiknya. Semakin cepat Zhao Feng bergerak, semakin kuat kekuatan hisapannya. Saat dihalangi oleh dua kekuatan ini, Zhao Feng juga masih perlu waspada terhadap bola kekuatan ilahi yang terjatuh dari langit. Zhao Feng pun segera melampaui para pesilat ahli lainnya dengan jarak yang sangat jauh. Beberapa orang juga terlihat menonjol di jalanan setapak cahaya mereka masing-masing, tetapi semuanya adalah Raja Suci atau para pesilat setengah dewa. Semua orang perlahan mendekati bola cahaya misterius di tengahnya. Tidak jauh dari sana, di sebelah kanan Zhao Feng, pesilat setengah dewa kekejaman tiba-tiba menatap Zhao Feng saat dia melewati badai es. Zhao Feng, niat membunuh menutupi wajah pesilat setengah dewa kekejaman. Meskipun dia sangat dekat dengan Zhao Feng, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pesilat setengah dewa nafas kekeringan dari Istana Penyangga Langit hanya memberi sedikit perhatian pada Zhao Feng sebelum kembali fokus pada jalanan setapak cahayanya lagi. Ini akan menjadi buruk jika terus berlanjut. Ekspresi Zhao Feng sedikit jelek. Jarak asli antara pesilat setengah dewa kekejaman dan dirinya sendiri cukup besar, tetapi saat mereka mendekati bola cahaya, jarak antara setiap jalanan setapak cahaya akan menjadi lebih dekat. Zhao Feng menganalisis bahwa pesilat setengah dewa kekejaman akan berdiri tepat di sebelahnya saat mereka tiba di tengah nanti. Setelah beberapa saat, badai es pun menghilang dan kabut putih memenuhi udara. Sebuah ilusi, Zhao Feng bisa merasakan seperti apa tes ini ketika dia mendekati kabut putih tersebut.
Namun ilusi yang lemah tidak berpengaruh apa-apa pada Zhao Feng sehingga ia dengan cepat melewati kabut putih tersebut. Saat kecepatannya meningkat, kekuatan ilusi juga berfungsi. Namun Zhao Feng tetap saja tidak terpengaruhi sama sekali saat dia melaju menembus kabut putih. Zhao Feng segera menyusul pesilat setengah dewa kekejaman. Sialan, berandalan ini, ekspresi pesilat setengah dewa kekejaman terlihat jelek. Dia adalah seorang pesilat setengah dewa, tapi sekarang Secret Lord tahap awal menyusulnya. Namun, maksud jiwa dan ilusi adalah kelemahan pesilat setengah dewa kekejaman. Jika aku sampai di garis akhir terlebih dahulu, pesilat setengah dewa kekejaman tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Zhao Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika dia memasuki bola cahaya di tengah itu dan menemukan Kun Yun atau pesilat setengah dewa dari keluarga Tai, dia tidak perlu takut pada pesilat setengah dewa kekejaman. Selain itu, mereka yang terlebih dahulu memasuki bola cahaya tersebut akan memiliki keuntungan. Penguasa suci dan raja suci lainnya bahkan tidak akan berani berpikir untuk mencapai akhir di bagian sebelum para pesilat setengah dewa. Namun, Zhao Feng memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia mengejar pesilat setengah dewa kekejaman adalah bukti terbaiknya. Zhao Feng harus mencapai akhir sebelum pesilat setengah dewa kekejaman. Jika tidak, pesilat setengah dewa kekejaman akan membunuhnya. Wosh! Zhao Feng mulai melampaui pesilat setengah dewa kekejaman di bagian kabut ilusi. Saat dia maju ke depan, jarak antara setiap jalanan setapak cahaya akan menjadi lebih dekat dan Zhao Feng bisa melihat lebih banyak pesilat ahli dari kedua dinasti penguasa. Zhao Feng, mata mematikan dari naga ular hitam kehancuran terkunci pada Zhao Feng. Dia ingat apa yang telah dilakukan Zhao Feng di dimensi ilusi ilahi. Bahkan jika dia tidak memiliki kesepakatan dengan Bailin, naga ular hitam kehancuran tidak akan melepaskan Zhao Feng. Saat ini karena naga ular hitam kehancuran tahu bahwa Zhao Feng memiliki mata dewa ke-9, dia tidak akan melepaskan Zhao Feng bahkan jika dia lupa tentang balas dendamnya. Naga ular hitam kehancuran, ekspresi Zhao Feng berubah saat merasakan gelombang kuat niat membunuh dari naga ular hitam kehancuran. Naga ular hitam kehancuran juga merupakan wujud keberadaan yang tak tertandingi di antara para raja suci. Dia tidak memiliki kelemahan dan kecepatannya juga sangat tinggi. Karena kedua dinasti penguasa memiliki perseteruan dengan naga ular hitam kehancuran, naga ular hitam kehancuran juga harus memasuki bola cahaya secepat mungkin untuk keselamatannya sendiri. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.